Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rahma Nadia, NPM 192200063 dan Risa Septiana, NPM 192200053. Kelas reguler pagi Banjarbaru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif, Dosen Pengampu, Dr. Jarkawi, MPD. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil materi kami dengan judul Observasi. Pendahuluan, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis di dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Salah satu teknik pengumpulan data di dalam metode penelitian kualitatif adalah observasi. Sehensul dalam Given 2008 P.522 berpendapat bahwa observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai macam data, perilaku, dan interaksi sosial. Observasi pada hakikatnya adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, guna mendapatkan informasi atau data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi dapat berupa seperti aktivitas, peristiwa, kejadian, objek, kondisi atau suasana, dan perasaan emosi individu. Observasi adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap suatu kegiatan serta interaksi subjek penelitian. Daftar bahasan. Daftar bahasan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu pengertian observasi, yang kedua jenis observasi, yang ketiga observasi terlibat, yang keempat pedoman observasi, dan yang kelima manfaat observasi dan objek observasi. Pengertian observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan perilaku atau peristiwa di dalam suatu tertentu, kemudian mencatat peristiwa-peristiwa yang diamati secara sistematis. Menurut Nurkancana 1993-35 menyatakan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan percatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Semua hal-hal yang dilihat atau diamati dan didengar dalam observasi maka dapat dicatat dan direkam dengan teliti apabila itu sesuai dengan tema dan masalah yang akan dikaji di dalam sebuah penelitian. Observasi ini tidak hanya meneliti pada orang saja, melainkan juga dapat dilakukannya pada objek-objek yang ada di sekitar seperti benda, alam maupun peristiwa. Observasi ini mempunyai tahapan yaitu pengamatan secara umum tentang hal-hal yang dapat berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Kemudian diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, serta pembatasan objek dan pencatatan. Di dalam observasi sangat diperlukan kepekaan panca indera, mata, telinga, dan pengetahuan peneliti untuk mengamati sasaran objek penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada setiap kegiatan, peristiwa, benda, alam yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini yaitu observasi yang di dalamnya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang digunakan sebagai sumber data atau diamati dalam penelitian. Dengan observasi partisipatif, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian. Misalnya, peneliti ingin mengamati secara partisipatif mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kasir di bank.
kegiatan apa yang paling banyak dilakukannya, bagaimana dia menangani keluhan customer, dan sebagainya. Dapat dibayangkan bagaimana nervousnya seorang kasir bank tersebut ketika ia harus mengamankan uang begitu banyak pada satu sisi. Sementara di dekatnya ada pihak lain yang belum sepenuhnya kenal. Dengan observasi partisipatif, data yang didapat akan lebih jelas, lengkap, tajam, dan dapat mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku-perilaku yang nampak. Susan Steinbeck 1988 menyatakan, dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan seseorang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi di dalam aktivitas mereka. Misalnya, seorang psikolog memang harus berempati terhadap kliennya. Namun demikian, jangan karena ingin berempati secara luar biasa, ketika kliennya menangis, dia ikut menangis, malah lebih meratap ketimbang kliennya sendiri. Observasi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. A. Partisipasi pasif. Di dalam penelitian, peneliti hanya datang di tempat kegiatan orang yang sedang diamati saja, tetapi peneliti tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan tersebut. B. Partisipasi moderat. Observasi yang terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam dapat mengumpulkan data dan ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya. C. Partisipasi aktif. Peneliti ikut serta dalam melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. D. Partisipasi lengkap. Saat mengumpulkan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh sumber data. 2. Observasi terus terang dan tersamar. Peneliti saat melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada sumber data atau orang yang ingin diteliti bahwa peneliti sedang melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu, orang yang diteliti mengetahui sejak awal sampai dengan akhir tentang aktivitas si peneliti. 3. Observasi tak berstruktur. Observasi tak berstruktur ialah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Maka hal ini dilakukan karena si peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang ingin ia amati. Di dalam pelaksanaan pengamatan, si peneliti tidak menggunakan instrumen yang sudah baku, tetapi peneliti hanya menggunakan berupa rambu-rambu pengamatan. Observasi terlibat. Observasi terlibat merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif, di mana observasi terlibat ini biasanya melibatkan seorang peneliti kualitatif yang langsung di dalam setting sosial. Peneliti dapat mengamati secara lebih kurang atau terbuka di dalam beraneka ragamnya keanggotaan dari peranan-peranan subjek yang ia amati atau yang ia teliti. Gubriu @al_, 1992 1577. Observasi terlibat dilakukan secara sistematis, terencana, tersusun, dan terarah, di mana pada suatu tujuan peneliti terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sumber data atau kelompok yang akan diamati. Pedoman observasi. Yang pertama yaitu melakukan klasifikasi terhadap objek yang akan diamati. Yang kedua, menyusun kriteria dari setiap konsep yang ada. Ketiga, membatasi ruang lingkup fenomena yang akan diamati. Yang keempat yaitu melakukan persamaan persepsi dengan tim observer yang lainnya. Tahapan observasi. Menurut Spradley 1980, tahapan observasi ada 3, yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi. Tahapan observasi yang pertama yaitu observasi deskriptif. Observasi ini dilakukan oleh peneliti pada saat memasuki keadaan sosial tertentu, di mana keadaan atau situasi tersebut sebagai objek penelitian. Di tahap ini, peneliti belum membawa masalah yang akan ditelitinya.
Maka dari itu, peneliti melakukan penjelajahan secara umum dan menyeluruh serta melakukan deskriptif terhadap apa yang semua dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti. Tahapan observasi yang kedua ada observasi terfokus. Di tahap ini, peneliti telah melakukan miniature observation, yaitu observasi yang sudah dipersempit atau diperkecil untuk memfokuskan pada aspek-aspek tertentu. Kenapa dinamakan observasi terfokus? Karena pada saat ini si peneliti melakukan sebuah analisis taksonomi sehingga peneliti dapat menemukan fokus. Tahapan yang ketiga ada observasi terseleksi, yaitu dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus. Maka dari itu, pada tahap ini si peneliti sudah menemukan karakteristik, kontras-kontras atau perbedaan serta kesamaan antara kategori-kategori yang lain. Menurut Patton dalam Nasution tahun 1988 dinyatakan bahwa manfaat observasi yaitu yang pertama, dengan observasi di lapangan, maka peneliti akan lebih mampu dalam memahami konteks data yang ada di dalam keseluruhan situasi, maka akan memperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh. Yang kedua, dengan observasi, maka akan diperoleh pengalaman yang langsung sehingga dapat memungkinkan peneliti untuk menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep dan pandangan sebelumnya. Manfaat yang ketiga, dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, terkhususnya orang lain yang berbeda di dalam lingkungan itu. Manfaat yang keempat, dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak akan terungkapkan oleh responden di dalam wawancara, karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Yang kelima, dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang berada di luar responden, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran-gambaran yang lebih komprehensif. Yang keenam, yaitu melalui pengamatan di lapangan, maka peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya saja, melainkan juga dapat memperoleh kesan-kesan pribadi dan dapat merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Objek observasi. Objek penelitian di dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang mana terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada place atau tempat, yang kedua aktor atau pelaku, dan yang ketiga activity atau aktivitas. Dari ketiga elemen utama tersebut, maka dapat diperluas menjadi 9 elemen. Sehingga apa yang dapat kita amati adalah yang pertama yaitu space atau ruang, yang kedua aktor atau pelaku, yang ketiga yaitu activity atau aktivitas, yang keempat yaitu objek atau objek, yang kelima ada act atau perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu, yang keenam ada event atau rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang, yang ketujuh time atau waktu atau urutan kegiatannya, yang kedelapan ada goal yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang kesembilan ada feeling yaitu emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan pelaku atau peristiwa di dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa-peristiwa yang diamati secara sistematis. Observasi tidak hanya meneliti pada orang saja, melainkan juga dapat dilakukan pada objek-objek yang ada di sekitar seperti benda, alam, maupun peristiwa.
Tujuan observasi yaitu mendapatkan data ilmiah yang digunakan untuk penelitian ataupun asesmen. Jenis-jenis observasi yaitu yang pertama observasi partisipatif atau observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan observasi yang lengkap. Yang kedua ada observasi terus terang dan tersamar. Dan yang ketiga ada observasi tak terstruktur. Observasi terlibat merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif, di mana observasi terlibat ini biasanya melibatkan seseorang peneliti kualitatif yang langsung ke dalam setting sosial. Dengan observasi juga memberikan manfaat, yaitu memperoleh pengalaman langsung. Peneliti lebih mampu memahami konteks data di dalam keseluruhan situasi sosial dan sebagainya. Adapun observasi penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada place atau tempat, yang kedua aktor atau pelaku, yang ketiga ada activity atau aktivitas. Dari ketiga elemen utama tersebut, maka dapat diperluas menjadi 9 elemen. Sehingga apa yang dapat kita amati adalah space atau ruang, aktor atau pelaku, activity atau aktivitas, objek, act atau perbuatan atau tindakan-tindakan tertentu, event atau rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang, time atau waktu atau urutan kegiatannya, goal yaitu tujuan yang ingin dicapai, feeling yaitu emosi yang dirasakan dan diekspresikan oleh orang-orang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan dan penulisan kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.